dengan para pejabat utama Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Mereka itu adalah Wakil Menteri Koordinator, Sekretaris Menteri Koordinator, dan 5 deputi dari Kementerian Koordinator dan staf ahli yang ada. Saya memberikan pengarahan pertama kepada para pejabat utama yang selama beberapa bulan lamanya ke depan mereka akan membantu saya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan interim selama beberapa bulan lamanya, seraya saya juga bisa bekerja menjalankan tugas saya sebagai Menteri Pertahanan dan tugas saya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan tugas saya sebagai Ketua Tim Pengarah penertiban kawasan hutan, baik itu yang menyangkut sawit maupun yang menyangkut pertambangan yang sedang dikerjakan. Saya menggarisbawahi bahwa peran, tugas, dan fungsi para deputi Kementerian Koordinator Polkam akan saya tingkatkan, dan para deputi lah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari, baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan. Saya mengutamakan bahwa hal-hal yang menyangkut permasalahan kementerian dan lembaga sebaiknya diselesaikan di lingkungan kementerian dan lembaga. Namun apabila ada hal-hal yang memerlukan jembatan koordinasi, sinkronisasi di antara kementerian dan lembaga, maka Kementerian Koordinator Polkam akan menjalankan tugasnya sambil mengikuti perkembangan-perkembangan yang berlaku. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selaku Menko Polkam, dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua staf khusus Menteri Koordinator Polkam yang sudah memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu Menko Polkam yang sudah selesai menjalankan tugasnya. Untuk itu, saya kembali
menegaskan peran, tugas, dan fungsi dari para deputi yang ada di Kementerian Koordinator untuk fokus dan giat bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam rangka terus melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tupoksi dari masing-masing. Itulah yang baru saja saya sampaikan kepada mereka dengan harapan mereka harus solid, mereka harus disiplin, dan mereka harus efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Teman-teman sekalian, itu yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu bahan dari media untuk disampaikan kepada masyarakat kita. Terima kasih. Pak, saya awalnya dari Antara. Izin mau bertanya, kan Pak Menko Polkam Pak BG sebelumnya sudah membentuk banyak. Jangan tanya Pak Menko Polkam sebelumnya. Kalau tanya sama saya, apa yang Bapak mau kerjakan? Baik, yang sebelumnya sudah ditinggalkan ada banyak satgas-satgas Pak ya. Nah, ini apakah akan diteruskan? Saya tadi sudah menjelaskan bahwa fokus saya adalah memberikan peran, tugas, dan fungsi para deputi, staf ahli, Sesmenko, dan wakil menteri koordinator untuk menjalankan tugasnya. Silakan yang lain. Selamat sore Pak Menhan yang sekarang juga menjabat ad interim sebagai Menko Polkam. Mohon maaf, saya santai Pak dari Denpom. Ada dua pertanyaan untuk Pak Syafri. Yang pertama, apakah Bapak juga sudah sempat berkomunikasi dengan Pak BG sebelum akhirnya memimpin rapat pada soal ini? Hari pertama saya masuk di kantor Menko Polkam, dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan yang sebelumnya saya baru saja menerima surat penugasan sebagai Menko Polkam. Jadi saya belum melakukan komunikasi apa-apa. Saya kira sudah jelas tadi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Yang kedua Pak, terkait dengan situasi keamanan yang saat ini masih terjadi, ada beberapa sejumlah unjuk rasa. Bagaimana asesmen Pak Syafri sebagai Menko Polkam ad interim? Apakah masih banyak terkendali dan kondusif? Terima kasih Pak. Selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, saya menjamin bahwa wilayah nasional dalam keadaan aman. Ya. Dari Indonesia Defense Pak, saya mau nanya Pak terkait ditunjuknya Bapak sebagai ad interim dari Menko Polkam ini, apakah ada arahan khusus Pak dari Pak Presiden Prabowo Pak untuk ke depan itu akan seperti apa dalam bulan-bulan ke depan gitu Pak? Terima kasih Pak. Arahan yang saya diberikan kepada saya adalah melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polkam, dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Itulah sebabnya saya datang ke sini untuk memberikan pengarahan. Arahan saya adalah revitalisasi organisasi di Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polkam. Ya, belakang. Saya Aldi dari Poskota. Izin untuk ke depan Pak Syafri, ada demo apakah akan dirangkul? Ada sebetulnya butuh komunikasi dengan pemerintah, butuh dirangkul, atau seperti apa? Apakah dengan persuasif atau represif? Sebagai pemerintah Republik Indonesia, kita terus akan menjelaskan komunikasi sosial, tetapi meningkatkan kewaspadaan, baik itu secara operasional maupun secara kita melakukan dialog dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita yang mungkin mempunyai pikiran-pikiran yang
perlu mendapatkan respon komunikasi agar kita semua mendapatkan pemikiran yang sama. Bagaimana menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ingin bertanya tadi Bapak sempat menyinggung bahwa ini tugas ini dilaksanakan akan dalam beberapa bulan. Apakah memang dalam surat penugasan yang diberikan Bapak Presiden itu dicantumkan juga beberapa waktu yang akan dilaksanakan? Saya itu menerima tugas Bapak Presiden melalui surat Mensesnek. Saya kira surat Mensesnek bisa dibagikan ke teman-teman sekalian. Ya, jadi arahan Bapak Presiden itu seperti biasa diterjemahkan oleh Mensesnek. Jadi intinya interim, sementara. Ya. Baik, saudara-saudara. Oh, satu perempuan. Bapak, kemarin komandan dari Dental Cyber TNI itu mendatangi Polda Metro Jaya. Ya, itu operasional. Silahkan ke Panglima TNI yang menangani operasional. Kalau yang berkaitan dengan kebijakan nasional, boleh tanya sama saya. Oke? Saya nonton di televisi, tapi saya serahkan kewenangan itu kepada Panglima TNI. Kita mempunyai strata pendelegasian wewenang. Teman-teman, terima kasih banyak. Saya minta bantuan semuanya untuk terus berkomunikasi. Saya sekarang ada di Merdeka Barat 13, saya ada di Merdeka Barat 14, dan hari ini saya ada di Merdeka Barat 15. Terima kasih. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Baru saja kita saksikan konferensi pers yang digelar langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui surat dari Mensesnek menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polhukam ad interim atau sementara. Tadi Menteri Syafri dijadwalkan bertemu dengan pejabat Kemenko Polhukam pada siang ini di hari Selasa, di mana agenda pertemuan tersebut juga telah diterima oleh awak media. Sumber di Kemenko Polhukam juga mengonfirmasi kabar Menhan Syafri ditunjuk merangkap sebagai Menko Polhukam ad interim atau sementara. Dan selama pemberian arahan, tadi Menteri Syafri mengatakan bahwa akan melakukan revitalisasi organisasi di mana akan mendalami peran dan juga tugas fungsi para deputi koordinator Polhukam yang akan ditingkatkan dan akan menjalankan tugasnya selama harian. Dan ia juga akan mengutamakan hal-hal yang menyangkut kementerian serta lembaga akan diselesaikan secara internal tanpa melibatkan kementerian lembaga lainnya. Namun apabila ada hal-hal yang memerlukan jembatan koordinasi lebih lanjut dan juga sinkronisasi antara kementerian serta lembaga, maka Menko Polhukam akan menjalankan tugasnya sambil mengikuti perkembangan yang berlaku pada saat ini. Tadi juga Menteri Syafri mengatakan bahwa baru menerima surat untuk menjabat sebagai Menko Polhukam ad interim atau sementara dari Mensesnek pada hari ini, sehingga belum ada komunikasi yang dibangun kepada Budi Gunawan selaku Menko Polhukam yang terkena reshuffle dan digantikan oleh Menteri Syafri untuk sementara waktu. Menteri Syafri juga menegaskan bahwa peran fungsi dari para deputi ini akan fokus untuk kerjasama dalam bekerja untuk rangka melakukan kegiatan dan juga menjadi tupoksi dari deputi masing-masing. Ia juga tadi mengatakan bahwa untuk menanggapi hal-hal yang akan dijalankan sebagai Menko Polhukam ad interim, diantaranya terkait dengan adanya gejolak unjuk rasa yang baru-baru ini terjadi. Ia mengatakan sebagai Ketua Dewan Pertahanan Nasional Harian Nasional, ia menegaskan bahwa kondisi nasional dalam keadaan aman. Ia juga menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai Menko Polhukam sementara adalah menjalankan tugas pokok dari Kemenko Polhukam, yaitu mengambil langkah-langkah yang efisien dan juga efektif agar semua kerjaan dapat terpenuhi. Ia juga memberi pengarahan kepada jajaran Kemenko Polhukam untuk melakukan revitalisasi organisasi di Kemenko Polhukam.
Ia juga mengatakan akan menjalankan komunikasi sosial dan juga melakukan dialog kepada masyarakat untuk merespons sejumlah unjuk rasa dan juga sejumlah masukan yang akan disampaikan oleh masyarakat baru-baru ini. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV untuk kali ini. Saya Gemma Tanjung pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.